Saya mau bertanya Pak Ferdi. Ferry. Ferdi atau Ferdi? Ferry. Pak Ferdi. Saya mau bertanya mengenai soal makan daging. Iya. Kita mengetahui bahwa daging tidak boleh kita makan, kita harus memenuhi 3 syarat. Nah, di samping itu juga ada 5 kondisi yang tidak salah, dan juga ada 10 daging yang benar-benar tidak boleh kita makan. Nah, itu alasannya kenapa berarti di dalam 10 daging yang tidak boleh dimakan? Mungkin satunya bisa kita pahami ya, karena salah satunya dari manusia. Nah, kira-kira kenapa berarti yang sisanya itu kita tidak boleh makan? Ya, baik ya, pertanyaan sangat bagus. Bapak Ibu siap-siap ya. Kalau saya salah menjawab, mulai besok Anda nggak makan pempek. Nasib Anda di tangan saya. Brokoli Anda makan besok. Baik. Saya jawab yang 10 daging dulu. Yang 10 daging ini kita mulai dari, jadi 10 daging ini untuk biku. Nah, umat tidak ada larangan itu ya, untuk biku. Tapi Anda tidak makan ya. Sebenarnya beneran untuk biku. Jadi nanti kita kaji ya. Yang pertama tidak boleh dimakan itu daging manusia. Tenang dah, Anda bukan Sumanto juga. Jadi nggak ada, saya datang ke Palembang dikasih itu daging manusia ya. Dulu ada bakpao daging manusia. Nggak tahu itu mitos apa beneran ya. Kita cek di Google ya, di Hong Kong. Jadi tidak boleh karena para biku itu kadang umat berpawaran. Pawarana artinya mengundang. Kalau umat sudah pawarana, kadang mereka merasa mereka sudah janji. Bante butuh apa, tolong kabarkan saya. Nah, sebenarnya walaupun umat umumnya tidak tahu, kalau umat mengundang biku seperti itu, Bante kalau butuh apa kasih tahu saya ya. Apalagi dia mengatakan saya pawarana, itu berlaku 4 bulan. Ya. Tapi ada beberapa umat yang ngerti Vinaya, dia langsung bilang, Bante saya pawarana selama 3 tahun. Karena setelah 3 tahun saya akan berangkat ke Taiwan, misalkan gitu ya. Jadi ada yang juga pawarana, Bante saya pawarana, Bante butuh apa kabarkan saya seumur hidup. Nah, ada juga. Nah, kadang umat yang sudah pawarana, mereka itu menganggap dirinya itu sudah berjanji. Nah, di zaman Sang Buddha terjadi malam-malam atau sore-sore bantenya sakit, minta dicarikan air sup. Apa itu air sup? Kalau seorang biku sakit, biku itu boleh minum saringan air sup. Nah, jadi airnya aja. Mungkin kalau zaman sekarang praktisnya chicken breast. Ya, saya kok jadi endorse merek ya. Kalau brands mau sponsor ya boleh ya. Jadi chicken breast ya. Nah, jadi karena kejadiannya umat ini merasa sangat berjanji, dia ingin buatkan sup tapi dia nggak bisa ketemu daging apapun. Dia pakai daging pahanya sendiri, ibu-ibu. Nah, itu kejadiannya. Jadi secara dharma itu sangat keliru. Jadi setelah Sang Buddha tahu, singkat ceritanya, Sang Buddha datangi ibu ini, Sang Buddha nanya kakinya kenapa, begitu dijelaskan kakinya sembuh. Nah, jadi sebenarnya kisah-kisah penyembuhan di zaman Sang Buddha itu ada. Nah, hanya karena ajaran Buddha itu sangat fokus pada kebijaksanaan, yang lainnya itu seperti jarang dibicarakan. Nah, jadi begitu Sang Buddha nanya kakinya kenapa, ibu ini menceritakan sembuh kakinya. Bapak Ibu kalau sakit cerita ke saya, ya tidak sembuh. Ke dokter kan ya.
dokter. Ada yang sembuh juga, ya. Mungkin sudah curhat senang ya, pulang sembuh. Bapak Ibu Saudara, jadi sejak saat itu Sang Buddha melarang para biku mengonsumsi daging manusia. Jadi kalau kejadian seperti ini terjadi lagi, bikunya harus tanya ini daging apa? Ini air ini dibuat dari apa? Itu dari daging betis saya Bante. Gimana? Ya, tidak boleh. Baik, lanjut. Selanjutnya daging gajah dan kuda tidak boleh. Kenapa? Karena di zaman itu semua kuda dan gajah itu milik kerajaan. Tidak ada yang milik warga. Sudah peraturan zaman itu. Jadi kalau tiba-tiba ada sate kuda, ya, sate gajah, itu pasti nyuri miliknya raja. Kalau makan bisa dihukum. Jadi kalau itu tahu ini daging kuda, daging gajah, walaupun sesuai dengan 3 syarat, dia tidak boleh makan. Ya, sudah 3 Pak ya. 7 lagi semuanya hewan buas. Ya, jaguar, harimau, lalu anjing hutan, hyena, ular ya. Nah, Anda boleh cek di Google 10 daging yang biku tidak boleh makan. Sisanya itu adalah hewan buas semuanya, jaguar, singa. Jadi hewan-hewan buas seperti itu, beruang ya. Alasannya apa? Alasannya adalah kalau para biku makan daging itu, nanti keringat para biku itu ada aroma dari daging itu. Beberapa jenis spesies dari hewan buas itu bisa mencium kalau makhluk ini sudah mengonsumsi temannya atau spesies yang sama. Jadi nanti bikunya sedang meditasi, tiba-tiba diterkam mati. Ya, anicca waka sangkara. Ya, mati di hutan lagi, ya, tidak dibuatkan acara. Jadi itu 1 manusia, 2 properti kerajaan, 7 hewan buas. Ya, itu hanya untuk biku. Untuk umat, Sang Buddha hanya mengatakan 3 peraturan tadi. Nah, jadi kalau Anda merasa ingin ikut juga apa yang dipraktekkan para biku, ya silahkan saja, ya, tidak apa-apa. Terus berarti kalau begitu kuda sama gajah sekarang sudah nggak sah ya? Ya Anda kaji sendiri. Ya itu ceritanya. Ya, bisa dikatakan ya saat ini sudah bukan barang curian. Lanjut. Ya. Tadi ada kalimat daging dengan 3 kondisi. Ya, daging dengan 3 kondisi. Apa 3 kondisi ini Bante? 1, kita tidak melihat makhluk itu dibunuh untuk kita. 2, kita tidak mendengar makhluk itu dibunuh untuk kita. Yang ketiga, kita tidak curiga makhluk itu dibunuh untuk kita. Ya, simple supaya hafal ya. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak curiga. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak curiga. Nah, alasannya apa? Kalau seseorang membunuh makhluk itu untuk kita dan kita makan, itu ada kontribusi karma buruknya atau berpotensi membuat kontribusi karma buruk di masa yang akan datang. Agak panjang kalimatnya. Berpotensi menimbulkan kontribusi pembunuhan di masa yang akan datang. Apa maksudnya? Contoh, saya datang ke rumah Bapak Ibu. Lalu Anda bilang, wah Bante, lama nggak datang ya. Saya masakin opor ya. Kan begitu ya. Lalu Anda dengan semangat, itu ayam di depan rumah Anda ambil. Di depan saya. Lalu Anda potong lehernya. Ya, yang bunuh Anda, bukan saya. Secara dharma, karma buruk punya siapa? Punya Anda. Tapi saya jadi punya andil.
Nanti setiap saya datang ke rumah Anda potong. Besok saya datang atau tahun depan, bulan depan, 3 bulan akan datang saya datang, Anda potongnya. Oleh karena itu, ya, silahkan masuk ya. Nah, bagaimana jika begitu saya datang ke rumah Bapak Ibu, Anda bilang, Bante, saya bikinin opor ya. Opor yang mana? Bentar Bante, belum dibikin. Terus Anda langsung jalan ke kandang ayam. Saya nampak, Anda tangkap ayamnya. Saya harus langsung bilang, jangan. Saya apa yang ada aja. Cuma ada ubi Bante, ubi goreng. Anda jadi tahu kalau Bantenya datang yang nggak usah dibunuhin apapun gitu. Begitu ya. Melihat tidak boleh, mendengar juga tidak boleh. Kalau mendengar itu, nanti bentar ya, saya buatkan opor, saya ke belakang dulu ambil ayamnya. Lalu tiba-tiba keluar suara ayam. Nah, nggak mungkin saya tiru. Nanti dibikin potongan TikTok. Ya, keluar suara ayam. Nah, kita nggak boleh makan. Walaupun yang kali itu tersiakan, menjadi pelajaran. Betul ya? Tersiakan loh itu. Ada orang mungkin sakit hati, apa boleh buat? Menjadi pelajaran. Dia sakit hati sedikit, dia ingat semua itu. Betul ya? Kalau baginya datang, nggak usah bunuhin hewan apapun. Ya. Yang ketiga curiga. Pas saya datang ada ayamnya, ngobrol 1 jam, diajak makan, ayamnya sudah nggak ada. Tiba-tiba gulai ayam. Curiga ya? Saya nggak makan. Ya di zaman modern seperti ini pun orang bisa sakit hati ya. Tapi ya diberitahu saja, diberitahu. Itu ilmunya, diberitahu. Bu ini opornya saya nggak boleh makan ya, karena sepertinya ini dibunuh karena kehadiran saya. Saya salah kalau makan. Kadang orangnya bisa sakit hati. Nggak apa-apa lah. Ya ingat seumur hidup. Baik. Lanjut. Bahasnya pelan-pelan ya. Bagi ekomod ini. Itu belum habis Pak. Sedikit lagi Pak ya. Lagi mikir Pak. Loading. Baik. Kalau seseorang mengonsumsi daging yang sudah sesuai 3 syarat itu, dan Bapak Ibu Saudara sangat beruntung karena Anda hidup di zaman modern, Anda bisa ke pasar, Anda datang ayamnya sudah mati. Tidak ada karma pembunuhan, tidak ada karma buruk, ya. Karena kita benar-benar hanya makan barang mati. Ya, saya ulangi, kita hanya makan barang mati. Nah, tapi yang baru saya sampaikan itu akan mengganjal di hati Anda. Karena selalu akan muncul pertanyaan, kalau saya nggak beli kan demand-nya, permintaannya nggak sebanyak itu, dan sebagainya. Ya. Saya akan jawab dengan singkatnya. Jawabannya adalah apapun yang Bapak Ibu makan di zaman ini, hampir semuanya, ya, tidak semuanya, tapi persentase besar itu ada kontribusi pembunuhan. Bapak Ibu Saudara makan nasi sepiring, betul? Bagaimana petani menanam padi? Bajak sawah. Ada nggak hewan yang mati? Ya.
pestisida, nangkap tikus. Betul ya? Bapak Ibu lihat itu peternakan di Australia. Kadang-kadang kelinci itu terlalu banyak. Mereka sebutnya hare, HARO, bukan rabbit. Tidak tahu bedanya apa. Mungkin itu kelinci liar. Larinya kencang sekali, kurus dia. Kadang-kadang sudah terlalu banyak. Australia open mengizinkan hunters untuk atau kadang ngasih hadiah. Kanguru aja secara berkala itu mereka open, boleh diburu. Kenapa? Kalau tidak pertanian mereka habis. Ya, diserang oleh hewan-hewan pemakan tumbuhan. Jadi Bapak Ibu makan alpukat, makan nasi, makan buah-buahan, ada loh kontribusi pembunuhan yang kita nggak nampak, betul ya? Tanpa disadari. Nah, jadi ya mulai besok Bapak Ibu jangan makan nasi. Ya kalau Bapak Ibu, saya tetap tidak mau Bante, saya tidak mau berkontribusi terhadap pembunuhan yang langsung maupun yang tidak langsung. Boleh. Anda pikirin nggak mau makan apa? Ya, saya nggak tahu. Anda mikir sendiri. Anda harus telepon petaninya. Pak, you bunuh serangga enggak? Ya, Anda harus telepon petaninya. Nah, Anda tahu nggak? Kadang orang ingin berdana makan ke Bante, ke Biku, dia nelpon restorannya. Pak, ikannya mati atau hidup? Ya. Lalu yang punya restoran marah. Pak, kami tidak jual ikan mati Pak ya. Bapak jangan fitnah ya. Nah, jadi akhirnya umat di Jakarta itu kreatif. Mereka ganti pertanyaan. Pak, ikannya ada yang beku enggak? Ini dari menu ini ikan mana yang beku? Itu pertanyaan mereka. Ini ikan mana yang beku? Ikan mana yang sudah di kulkas? Ya, baik. Bapak Ibu tidak boleh pakai listrik. Karena listrik ini pemerintah kebanyakan di Indonesia pakai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu ikan-ikan masuk ke mesin. Betul ya? Ada kontribusi pembunuhan. Mulai besok sudah alatan sampai sudah bunyi. Jangan dengar lagi. Nanti semua nggak boleh. Mulai besok Bapak Ibu tidak boleh bangun rumah. Tidak boleh bangun rumah. Anda tidak percaya? Anda punya tanah 10 kali 25 luas ya. Baru dapat warisan Bapak Ibu. Nah, 14 dah biar ada pekarangan sedikit ya. Jadi rumahnya 10 kali 18. Rumahnya 10 kali 18. Besar enggak? Lumayan ya. Ya kayak begini. Lalu Anda bayar ke kontraktor. Kontraktor harus nuang semen di lantai ini. Tanah ini. Ada nggak yang mati? Nah, coba gini. Jangan bangun rumah. Manusia. Saya tidur di mana berarti? Camping. Oh iya, semua rumah ada kontribusi pembunuhan. Jadi akhirnya kalau Anda berpikir mau hidup di dunia ini, tidak berani untuk membunuh, tidak mau berkontribusi, ini saya kalimatnya salah, jadi potong TikTok bahaya. Ulang ya. Kalau Anda berpikir hidup di dunia ini ingin terbebas bahkan dari kontribusi pembunuhan secara tidak langsung, bingung Anda nanti. Pakai lipstik Anda, itu lipstiknya mungkin ada sirip ikan hiu. Itu minyak sirip ikan hiu katanya saya tidak pakai lipstik. Bingung Anda nanti. Jadi Sang Buddha Maha Bijaksana, beliau tahu kondisi dunia. Ya. Jadi beliau akhirnya memberitahu yang penting berjuang. Tidak ada karma buruk pembunuhan.
Ya, ini yang terbaik dulu. Tapi kalau ingin terbebas dari pembunuhan secara total, Anda cepat-cepat lahir di alam dewa, ya, atau bahkan mencapai nirvana. Karena kita masih di alam yang cukup rendah. Semakin rendah Anda, semakin sulit. Maksudnya apa? Coba kalau lahir jadi harimau, harus makan daging toh. Gak ada harimau makan kangkung, belum ada. Jadi dia jatuh ke alam rendah, dia juga harus membunuh, dia mengembangkan kebencian tanpa dia sadari. Jadi akhirnya kapan keluar dari alam rendah itu sulit. Ya, jadi seperti itulah hidup ini. Mohon maaf, yang hidupnya sulit semakin sulit karena lingkungannya menyulitkan. Ya, seperti kepiting itu. Ini istilah yang Anda jarang dengar, kepiting. Katanya, gak usah coba ya. Kalau Anda masukin kepiting 4-5 ekor di ember, gak usah ditutup, dia gak akan kabur. Katanya. Ya. Kenapa? Nanti ketika temannya ada yang naik, ditarik sama temannya. Jangan kabur lu. Iya, ditarik. Nanti ada yang naik lagi, ditarik. Mereka tidak akan ada satu ekor pun yang keluar. Seperti itulah kalau kita di tempat yang sulit. Ya, tempat yang sulit itu bahkan di bumi ini. Komunitas yang tidak bijaksana, komunitas yang sulit lah pokoknya. Anda ngerti lah maksud saya sulit ya, Anda bayangkan sulit. Kita baru sedikit maju, kadang dikatain. Ya, itu kadang di desa itu terjadi. Orang dagang lari sekali katanya apa? Pesugihan. Siap. Dia sudah bikin resep bakso yang begitu luar biasa enak, eksperimen 1 tahun. Dia ketemu kombinasi ya, masak supnya pakai tulang direbus berapa jam, itu resep rahasianya, segala macam. Ketemu, sudah laris, pesugihan. Baksonya langsung drop, ambruk. Itu kayak kepiting, sudah mau naik, tarik sana kawannya. Tapi kalau Anda sudah punya komunitas yang nggak ada yang cemburu kalau Anda sukses. Enggak ada yang mengganggu Anda kalau Anda sukses. Begitu Anda mulai sukses, Anda ceritakan ke teman, ke sepupu, ya, ke ipar, mereka malah mengatakan hebat, hebat. Kami dukung, berjuang, gak apa-apa. Nanti ada masalah apa, sharing, kita cari solusinya. Anda orang beruntung, begitu ya. Baik, kembali. Jadi itu salah satu alasannya menjadi pertanyaan klasik yang legend. Ya, sebenarnya umat Buddha itu vegetarian atau enggak sih? Begitu ya. Secara Buddha Dharma, apa yang disampaikan Sang Buddha adalah jika seseorang hendak makan daging, maka dia hanya boleh makan daging yang telah melewati 3 syarat tadi. Ya, tidak melihat, tidak mendengar, tidak curiga, makhluk itu dibunuh untuk kita. Tapi kalau Bapak Ibu senang ingin vegetarian, silahkan. Apalagi zaman sekarang privilege, ada restoran vegetarian, ya. Gak sulit. Jadi boleh dua-duanya. Yang tidak boleh itu membunuh sendiri. Ada yang kurang pas, silahkan ditanyakan ya. Ya, nggak ada berarti sudah pas. Ini panjang sekali penjelasannya, setengah jam. Ini minggu depan pasti lupa. Silakan Pak. Mau budaya. Nama budaya. Saya sering mendengar sama Bapak saya Edianto. Ya. Saya mau nanya Bapak, ya kalau kita karmanya gimana ya Bapak? Misalnya ya di dalam ruangan kamar kita ya ada nyamuk misalnya, nyamuk ya itu masuk hidup. Nah kalau kita mau mengusirnya nggak mungkin ya, mau buka itu dia mau keluar kan keliling-kelilingnya. Jadi kalau kita mau kasih katanya apa yang membunuh nyamuk, mengusir itu nanti asapnya kena kita. Jadi gimana karmanya Bapak kalau kita ya terpaksa lah kita membunuhnya itu? Apakah itu ya gimana? Takutnya kena penyakit demam berdarah gitu ya. Ya. Jadi itu ada. Terima kasih. Ya, sama-sama.
misalnya. Baik, jawabannya tetap berjuang, tidak boleh membunuh. Nah, karena bulir dari panatipata itu adalah berusaha melatih diri menghindari pembunuhan. Sang Buddha juga menggunakan kata berusaha. Tapi masalah nyamuk ini tidak bisa dicari solusinya. Yang pertama solusinya adalah rumah kita itu kita perjuangkan ditutup rapat. Itu perjuangan pertama. Nah, lalu kalau menurut Bante Utamo, kalau masih ada nyamuk bisa pasang anti nyamuk yang listrik. Menurut beliau itu nyamuknya kabur tapi tidak mati. Masalahnya benar, uap dari alat itu juga enggak baik untuk kesehatan, ya. Ya sama, jadi senasib sama nyamuknya. Ya, nyamuknya kabur, yang tinggal di rumah pengen kabur juga, bersin terus. Solusinya apa? Yang pertama, diperjuangkan untuk rumahnya ditutup. Ya, itu perjuangan pertama. Pakai kelambu, pakai kasar nyamuk. Ya. Yang kedua, pakai kelambu. Ya. Kelambu itu bisa dipasang luas kok kalau kita lihat. Setidaknya ya kamar utama. Sehingga ya kalau kita di luar banyak nyamuknya, kita masuk. Ketiga, Bante, nggak bisa Bante. Nyamuknya di mana-mana. Ya jangan tinggal di rawa-rawa. Ya artinya, ya mungkin karma kurang baik ya, kenapa harus tinggal di sana ya. Kok nyamuknya sebanyak itu ya. Ya. Kalau punya kesempatan ya mungkin bisa pindah ke tempat yang tidak terlalu banyak nyamuk. Karena bayangkan kalau kita tinggal di tempat yang nyamuknya sangat banyak, Anda kasih baygon setiap hari pun belum tentu nyaman, balik juga. Anda tinggal di lokasi yang nyamuknya terlalu banyak. Saya pikir kalau ada kondisi yang tidak merepotkan kita, masukkan ke planning ya, cari lokasi yang nyamuknya kurang. Karena Bante masakan nyamuk pindah rumah, enggak loh. Kalau Anda pikir secara bijaksana, itu hal kecil yang terlalu mengganggu hidup. Itu solusi terakhir kalau tidak merasa sulit mencari lokasi baru. Kenapa saya harus mengatakan begini? Karena dalam pemikiran saya itu pernah pergi ke satu tempat yang nyamuknya terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim, beneran banyak sekali. Gak ada solusinya. Terus terang gak ada solusinya. Solusinya apa? Bunuh secara massal. Akhirnya keluarga itu pasang begitu banyak perangkap nyamuk, yang ultraviolet, yang kipas, apa segala macam. Ya. Karma buruk enggak? Karma buruk itu jalan. Ya. Jadi kadang kurang beruntungnya adalah saya berpikir, aduh, kenapa tinggal di sebelah hutan yang penuh nyamuk, sebelah rawa. Itulah konsekuensinya. Terakhir, akan ada pertanyaan yang lebih sulit lagi. Tapi Bante, sudah dicoba usaha yang tadi gagal, sudah kami tutup-tutupi, atau nggak bisa ditutup Bante, rumahnya sudah desain kuno begitu, mau ditutup semua yang tidak mungkin. Lalu di keluarga kami ada anak bayi lagi.
Tahu nggak jawaban terakhir apa? Bohong. Jawaban terakhir adalah bohong. Anda punya anak bayi, Anda jaga nggak? Jaga. Jawaban terakhir adalah bohong. Tapi karma buruk jalan nggak? Jalannya karma buruk nggak bisa cincai lah. Kayak aku bohong, ya. Aku ini bohong, cincai lah, nggak bisa jalan. Ya, jadi kalau itu adalah kondisi yang terjadi, tempatnya terlalu banyak nyamuk, saya pikir kelambu adalah jawaban terbaik, setidaknya di kamar. Di tempat-tempat yang lain, beberapa tempat saya nggak bisa, lantai saya terpaksa pakai ini. Nah, itu namanya bohong. Ya sudah, saya nggak bisa bilang apa-apa. Tapi ada karma buruknya. Cuma karena tidak dengan sengaja, bukan dengan kebencian, demi menjaga keluarga, karma buruknya tidak seberat kalau Anda membunuh secara sengaja. Ya, tetap karma buruk. Ya, tetap karma buruk. Begitu Pak ya? Ya, jadi kita maksimalkan aja segala macam cara. Ya. Boleh. Ini relate dengan vegetarian tadi. Menurut ajaran Buddha ini, kalau sekarang ini kan ajaran kan banyak ya, dengan memakai sumpah vegetarian itu gimana berarti menurut ajaran Buddha ini? Karena kan sumpah ini dia bukan ucapan buka, tapi melalui garu dan membakar kulit apa sih nggak tahu ya. Nah, itu gimana berarti itu? Yang kita sudah disumpah gitu. Nah, kalau dengar-dengar kan yang dikasih tahu setelah sumpah nanti kalau kita melanggar masuk ke alam neraka lah gitu. Ada juga yang kejadian sampai di doktrin seperti itu juga ya. Jadi menurut Bante ajaran Buddha ini gimana ya sebenarnya kalau sudah sumpah-sumpah gitu? Masih. Ya, baiknya. Nah, di dalam Buddhisme awal tidak ada sumpah vegetarian. Apa itu Buddhisme awal, Bapak? Buddhisme awal itu ya originalnya 100% ajaran Buddha. Saya ulangi, originalnya 100% ajaran Sang Buddha. Jadi kalau ada satu ajaran aliran pada konsep sumpah vegetarian, itu sesungguhnya secara akademik, secara studi banding kitab suci, itu adalah konsep yang lahir belakangan setelah Sang Buddha wafat. Ya. Artinya kalau lebih gamblang lagi, kemungkinan bukan dari Sang Buddha. Tapi kalau kita menyebut begini kan orang marah, ya. Jadi saya harus hati-hati juga. Mudah-mudahan pas saya ngomong itu tiba-tiba blur, ya. Karena ada berapa banyak aliran agama Buddha yang sudah pernah muncul. Di Jepang saja 180 aliran. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Bapak Ibu hari ini ikut Theravada. Ada Tantrayana, ada Mahayana, Maitreya, Nichiren. Itu yang di Indonesia. Yang Anda belum tahu, Tendai. Lalu Nichiren ada banyak aliran. Yang masuk ke Indonesia itu yang Shosu. Tantrayana banyak aliran. Kadipa, Karmapa, banyak ya. Mau ikut yang mana? Kalau semuanya benar dan Anda orang pintar, ambil yang paling gampang. Betul nggak? Saya ulangi, kalau semuanya benar, Anda mau jadi orang pintar, ambil yang paling gampang.
Apa yang paling gampang Bante? Kasih tahu. Ini saya ngomongnya harus hati-hati. Ini bisa disomasi misalnya. Ada satu aliran agama Buddha yang mengatakan apabila kita menyebut nama dari satu sosok, tidak boleh bilang apa. Anda tidak mungkin jatuh ke alam neraka. Begitu Anda jatuh ke alam neraka, sosok itu datang menyelamatkan Anda karena dia sudah bersumpah. Saya mempelajari itu sejak SMP. Kenapa saya pilih yang susah? Betul ya? Itu karena akhirnya saya mempelajari. Sebenarnya dengan adanya puluhan bahkan ratusan aliran yang sebenarnya sebenar-benarnya yang Sang Buddha katakan itu di mana sih? Betul ya? Secara akademik, saya harus pulang secara akademik. Karena kalau saya tidak mengatakan secara akademik, orang selalu mengatakan saya yang benar. Ya, nanti rekaman ini berputar di tempat lain, jadi keliru kita. Betul ya? Secara akademik, setelah para scholar, para cendekia, mereka yang kuliah PhD, ya, Oxford, terutama Oxford, karena Oxford itu yang paling tertarik dengan early Buddhist research. Ya, mungkin Anda tidak hafal, nggak apa-apa, biar saya aja. Universitas Buddhis terkenal di dunia itu Oxford ada satu, Hawaii University. Pak Cornelius Howard lulusan Hawaii. Kok bisa Hawaii, Bante? Karena di Hawaii itu ada komunitas orang Jepang. Orang Jepang itu Buddhis. Nah, jadi di Hawaii bukan pantai-pantai aja. Ya. Nah, saya juga belum pernah ke Hawaii. Kita senasib, tenang. Tentu dalam pikiran kita pantai, betul ya? Karena nggak pernah ke sana. Katanya barangnya mahal ya. Mau ke Hawaii nabung nggak ya? Mahal ya. Jadi Anda beli nasi goreng terkejut 400.000 nasi goreng. Itu kalau nggak lasak. Orang Palembang ngerti lasak ya? Ngerti ya? Kalau lasak itu bahasa Medan kan ya. Aktif. Nah, giat. Kalau hokinya giat. Ya, giat. Lari sana, lari sini. Namanya lasak. Terlalu aktif. Dan pesan nasi goreng 400.000. Kalau lasak apa? Nambah omelet, sosis, ya. Fried chicken please. Gitu ya. Nanti ada kentang goreng, lalu minumannya pesan yang aneh-aneh, bayarlah 1 juta. Iya, kalau air aqua saja, air botol minum di rest area $6 botol itu, $6 itu 100.000. Jadi semua mahal. Bapak Ibu Saudara, untuk jadi cerita Hawaii ya, University, ya, Harvard. Ada teologi S3, tidak harus Buddhis, tapi campur. Ada profesor Buddhisnya juga. Di Jepang ada beberapa kampus terkenal. Ya, di Thailand ada Mahachulalongkorn. Ya, di Sri Lanka ada Parademia, lalu Colombo, ya, Colombo University, dan beberapa universitas lainnya di seluruh dunia. Dilakukan research Bapak Ibu. Dari ratusan aliran ini, sebenarnya yang sebenar-benar paling dekat dengan ajaran asli Sang Buddha itu yang mana? Cara mereka riset seperti apa? Bahasa, riset bahasa. Karena setiap kitab kan bahasanya itu berbeda. Saya cepat-cepat ya, biar Anda nggak ngantuk. Karena sebegitu bilang akademik udah ngantuk. Ya, agak cepat saya pace-nya itu saya cepetin. Bapak Ibu Saudara, riset bahasa maksudnya apa? Contoh. Kalau dalam bahasa Indonesia Anda ketemu tidak sesuai EYD, misalkan jalan-jalan itu sudah pakai J, bukan DJALAN, DJALAN, berarti itu buku modern, betul? Lalu orangnya bilang, ini kitab 200 tahun yang lalu. Ketawa kita, ketawa, ya enggak sudah enggak benar.
Karena secara bahasa itu sudah nggak bisa. Contoh, ada orang dia pakai itu tulisan kuno, ya masih soek-soek, DJ, ya anak sekarang mungkin nggak begitu paham apa maksud saya. Penulisan lampau. Tapi tiba-tiba muncul kalimat dan kami mengambil dan kami berselfie bersama. Mana ada selfie 100 tahun yang lalu? Selfie pakai apa? Kamera gede itu. Bahkan istilah selfie belum muncul, betul ya? Jadi dengan studi bahasa kita bisa tahu ini kitab umur berapa. Jadi yang harus kalau original harus umurnya 2600 tahun yang lalu. Lalu perbandingan kitab seluruh aliran di Jepang, di Tiongkok diambil semua, studi, ditemukan 10 kitab. Saya ulangi, ditemukan 10 kitab yang dianggap paling tua. 10 kitab ini ada di Theravada, ada di Mahayana, ada di Tantrayana. Pertanyaannya, kok bisa ada di 3 tempat ini? Karena kitab ini sudah duluan ada sebelum aliran-aliran itu muncul. Betul ya? Berapa kitab Bapak Ibu? 10. Tapi kok bisa janjian bilang 3 ya? Hebat, orang Palembang itu terkoneksi. Sudah salah itu barengan. Baru kali ini saya ketemu, apa saya yang salah ya? Ini harus cek rekaman. Bener ya? Saya bilang 10 ya? Saya jadi meragukan diri saya sendiri. Tapi hebat loh, barengan. Kayaknya yang jawab itu ada 14 orang. 3 pede lagi. Saya yang jadi pesimis. 10 ya? Ada 10 kitab. Apa 10 itu Bante? Hafal ya? Hafal. Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya. 4 dulu ya. Digha Nikaya, Majjhima Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya. Siapa yang belum pernah dengar ini? Belum pernah? Gak apa-apa. Ya, saya nggak hafal wajahnya kok, tenang. Baik, cukup banyak yang belum pernah ya bahkan mendengar ini. Inilah kitab suci agama Buddha kita. Itu di situ. Ya, lemari yang agak cantik itu. Tenang, tidak ada yang baca kok. Kadang masih diplastikin lagi. Coba lihat itu. Ya, 3 Nikaya, Majjhima, Samyutta, Anguttara, ya dibolak-balik ya Pak. Ini 4 disebut 4 kitab besar karena ini gede. Lalu 6 kitab kecil. 6-nya itu apa? Ini agak gampang. Yang pertama Dhammapada, nampaknya Theragata, Therigata. Thera arahat laki-laki, Theri arahat perempuan. Theragata, kata itu yaitu ungkapan. Dari bahasa Indonesia. Theragata, Therigata, Udana, Sutta Nipata, Iti Uttaka. Totalnya 10. 10 ini ada di Theravada, ada di Mahayana, ada di Tantrayana. Ya. Tapi di Mahayana bahasanya berubah karena kita pakai Pali, mereka pakai Sanskrit. Nah, jadi Majjhima Nikaya berubah jadi Majjhima Agama. Agama bahasa Sanskerta, bahasa Pali Nikaya, artinya kelompok. Jadi kalau dulu kita kecil belajar agama, tidak agama kacau. Aduh, kacau betul ini penerjemahannya. Kita ini orang Indonesia ngadopsinya Pali Sanskrit, betul ya? Bagaimana tiba-tiba muncul bahasa Yunani agama? Menurut saya sih tidak pas. Menurut saya agama itu artinya grup. Agama Buddha, grup Buddha, pas nggak? Agama Kristen, grup Kristen. Agama Islam, grup Islam. Agama artinya kelompok. Baru sebut nama kitab sudah ngantuk semua. Belum dibaca ini. Baik. Kalau kita kembali ke 10 kitab ini, tidak ada
ditemukan sumpah vegetarian. Ya, jadi jangan tanya saya. Jadi itu benar apa enggak Bante? Jangan. Ya, nanti saya penistaan. Jangan ganggu ajaran orang. Ya, tapi hari ini kita ranah akademik. Jadi kalau merujuk pada 10 kitab tua ini tidak ditemukan istilah sumpah vegetarian. Saya lanjut, siap-siap ya. Yang ini yang jarang Anda dengar. Konsentrasi ya. Sudah makan belum? Belum ya? Tidak apa-apa, sama saya juga. Ya. Ini sumpah dan kebijaksanaan mana yang lebih tinggi? Bijaksana. Nanti kita kaji. Sumpah dan kebaikan mana yang lebih tinggi? Kebaikannya. Terakhir, sumpah dan kebenaran mana yang lebih tinggi? Baik, ada yang bilang ya. Kalau di kelahiran sebelumnya Anda bersumpah akan melindungi kerajaan, misalkan ya, ternyata tiba-tiba Anda ingat Anda sudah mengambil sumpah untuk melindungi kerajaan, tapi saat ini Anda lahir sebagai musuh kerajaan itu. Lalu Anda mendengar bahwa kedua negara ini akan perang. Anda sudah sumpah ya? Dan dulu Anda adalah jenderal. Berarti Anda harus tegakkan sumpah Anda. Anda harus ambil senjata, bunuh ini saudara Anda sendiri. Kan Anda sudah lahir di beda negara. Berarti maksud saya ya? Gimana coba? Apa yang Anda lakukan secara Buddhis? Lanjut. Jangan dijawab dulu, nggak apa-apa. Biar nggak ngantuk. Siapa yang sudah menikah? Ayo angkat tangan, saya nggak boleh. Banyak ya. Pas nikah sumpah enggak? Sumpah ya. Kalau kelahiran berikutnya, entah bagaimana ceritanya, terkondisi semua. Anda terkondisi menjadi seorang biku, sudah lahir dari laki-laki, belajar dharma, semua sudah pas. Sudah mau berangkat ke wihara, tiba-tiba sesosok wanita muncul di mata. Dulu adalah istri Anda, dan Anda sudah sumpah. Apa sumpah Anda? Sehidup semati, sampai kapanpun, bahkan di kehidupan selanjutnya. Apa Anda tambahin jadi korban? Gimana? Apa yang Anda lakukan? Kenapa? Nah, ternyata jawabannya adalah tinggalkan sumpah. Kenapa? Lebih tinggi mana? Sumpah atau kebaikan? Lebih tinggi mana? Sumpah atau sila? Sila. Walaupun dulu saya bersumpah ketika saya masih tentara, saat ini saya sudah tidak membunuh. Betul ya? Jadi bagaimana? Ya sumpah itu saya tinggalkan. Jadi Anda tidak tahu dalam agama Buddha, Buddha tidak pernah menitik beratkan sumpah, karena belum tentu Anda bersumpah dengan cara yang bijaksana. Dalam artian ketika Anda mengambil sumpah itu Anda belum bijaksana. Sumpah itu sendiri adalah hasil dari ketidakbijaksanaan terkadang. Ngerti maksudnya ya? Jadi supaya kita berkembang, kadang kita harus lepaskan sumpah itu. Keinginan
Bapak Ibu tahu nggak? Kalau semua keinginan Anda terwujud, mungkin Anda hari ini belum sukses. Saya ulangi ya. Kalau semua keinginan Anda selalu terwujud, mungkin Anda saat ini belum sukses. Karena waktu kita umur 10 tahun, kita bisa aja lihat sesuatu, misalkan ada seseorang yang heroik, dia menyelamatkan orang lain, bahkan mengorbankan nyawa. Lalu Anda mengatakan, saya pengen seperti dia. Kalau semua keinginan Anda terwujud, jadi dong. Nah, contoh waktu SMA, senang sama seseorang, saya ingin jadi pacar dia, misalnya begitu ya, langsung jadi nikah. Belum tentu nasib Anda seperti ini. Berarti maksudnya ya, mungkin ikut dia, dia sekarang susah, dia sekarang cuma orang biasa, misalnya begini. Nasib Anda hari ini jauh lebih baik karena tidak dengan dia. Contohnya, jadi ternyata dengan tidak semua keinginan Anda itu terwujud, tanpa Anda sadari, bertambahnya umur, Anda membuat keinginan-keinginan yang lebih bijaksana. Keinginan Anda di umur 10 tahun dengan keinginan Anda di umur 20, dengan 30, dengan 40 berbeda. Tapi bisa lebih bijak. Ya, pasangan yang Anda temui di umur 16 tidak jadi pasangan Anda sekarang. Mungkin itu adalah hal baik. Akhirnya Anda dapat pasangan di umur 26. Anda sudah milih dengan lebih dewasa. Anda sudah tidak hanya melihat paras wajah, tapi lihat juga dia emosional enggak, ya. Dia ngadapin masalah kayak apa, dia tanggung jawab enggak, dia sayang keluarga enggak. Anda lihat, Anda membuat keputusan yang lebih bijaksana. Jadi, kalau Bapak Ibu Saudara pernah bersumpah dulu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bahkan kelahiran sebelumnya, apapun sumpah itu, dan ternyata itu sudah bukan sumpah yang bijaksana menurut Dhamma, karena Anda sudah belajar Dhamma, jawabannya adalah nggak usah dipikirkan lagi. Ya, atau kalau mau to the point, tinggalkan. Anda sudah berkembang lebih jauh dan nggak apa-apa, nggak ada hal apapun yang terjadi. Kok Bante tahu? Kalau Anda sudah lahir mati ratusan ribu kali, sudah berapa sumpah yang Anda buat, Bapak Ibu? Ya, jadi jawabannya betul. Tadi ini Ci Aryani, saya masih hafal namanya. Ci Aryani, Ci Aryani ini batal jadi biku ya. Ya tidak apa-apa juga pilihan itu ya. Tapi boleh meninggalkan sumpah itu. Toh sekarang dia juga sudah nggak ingat sama kita mungkin. Kalau ingat pun sudah tidak terlalu melekat. Ya, waktu membuat sumpah di kehidupan apa melekat banget. Sekarang juga sudah tidak terlalu melekat. Kembali ke sumpah vegetarian ini. Jadi panjang banget penjelasan saya. Dan bisa jadi satu buku itu 40 halaman. Baik, karena tidak ditemukan yang disebut sumpah vegetarian di dalam kitab tua, dari keyakinan saya, tidak apa-apa. Kembali kalau ingin mengikuti ajaran Sang Buddha yang sudah beliau kaji dengan sangat bijaksana, boleh kembali makan apa yang tidak mengandung karma buruk. Ya, tetapi tetap ingin vegetarian, ya baik, ya hanya sudah mengetahui bahwa vegetarian itu dijalankan juga bukan karena sumpah. Ya, vegetarian itu dijalankan karena saya ingin jaga kesehatan. Karena saya merasa kalau saya makan vegetarian, meta saya lebih baik. Boleh. Nah, walaupun daging ayam itu tidak ada karma buruk pembunuhan, tapi saya tetap nggak tega makannya. Bagus, nggak apa-apa, it's okay. Nah, itu adalah pilihan baik masing-masing orang. Begitu ya. Mudah-mudahan bertanya. Silakan Bu. Tapi sebentar tanya dulu, nangkep nggak Bapak Ibu? Panjang sekali. Nangkep ya. Apa 10 kitab tadi? Ya, silakan.
Apa? Nama budaya Bante. Namo budaya. Saya ada dua pertanyaan. Boleh. Yang pertama menyangkut dengan yang tidak aliran tadi. Jadi kan sudah lama sih, beberapa tahun yang lalu saya pernah disuruh translate aliran yang ada di luar negeri, aliran Tantra. Nah di situ Bante itu menyatakan kalau kamu punya keinginan, dia mau minta apa aja, kamu bisa minta, misalkan kamu doa dengan khusyuk ke budanya, pasti akan dikabulkan. Nah itu di situ saya sambil translate sambil bingung, karena ini bertentangan kok, karena dengan kayak pada gitu. Karena kita nggak ada minta-minta di sini. Itu gimana Bante? Yang satu. Terus pertanyaan kedua, kan ada ajaran Sang Buddha yang menyatakan kalau berdanala atau berbuat kebaikan di lahan yang subur. Bentar, saya jawab yang pertama aja dulu. Ya, biar konsen. Ya. Coba, jangan direkam dulu. Bisa pause nggak? Pause dulu ya. Dengan saya, cuman ini kan yang saya ulang tadi ya berarti. Dan katanya kalau mau menanam atau berbuat kebaikan, carilah lahan yang subur. Lahan yang subur itu kan kepada sama. Jadi ada orang yang berpikiran, oh kalau gitu kalau saya berdana ke misalnya mati atau ke Allah gitu ya, orang lain itu kan lahan nggak subur gitu. Buat apa saya datang di sana? Nah, itu gimana cara kita menjelaskan? Dana. Baik, memang Sang Buddha memberitahu kita berdana kepada satu orang biasa dengan seorang sotapana kesucian tingkat pertama itu bedanya jauh banget. Berdana kepada satu sakadagami kesucian tingkat kedua lebih baik daripada 100 sotapana. Saya pakai angka aja biar gampang. Berdana kepada satu orang yang sudah kesucian tingkat kedua lebih baik daripada 100 kesucian pertama. Satu orang kesucian ketiga lebih baik daripada 100 orang yang kesucian kedua. Artinya semakin suci makhluk tersebut, karma baik yang didapat jauh semakin besar. Apalagi kepada sangga, di mana tapi Sang Buddha menyebutnya Arya Sangga. Arya Sangga ini khusus mereka yang sudah mencapai kesucian. Dan Bapak Ibu jangan terkejut, istilah Arya Sangga itu bukan hanya biku, tapi juga semua umat yang sudah mencapai kesucian bagian dari Arya Sangga. Dan biku yang belum suci bukan bagian dari Arya Sangga. Iya. Jadi kalau dipakai istilah Arya Sangga itu orang suci, mau dia berjubah ataupun tidak berjubah. Baik. Sang Buddha memang menyatakan itu. Tetapi dalam pelatihan metta karuna, Sang Buddha mengatakan berbuat baiklah seperti air hujan yang tidak memilih. Berbuat baiklah seperti air hujan yang tidak memilih. Lalu prakteknya bagaimana? Barangkali kalau saya menginterpretasikannya seperti ini. Saya akan senang berdana kepada kegiatan-kegiatan dharma. Wihara yang ada gedung baru, mungkin saya dana speaker, dana mic gitu. Saya senang. Kenapa? Karena saya tahu dampak dari dharma itu besar sekali. Anak-anak kecil yang datang hari ini senang ikut dharma, itu pas besarnya ditawarin temennya pakai narkoba dia nggak mau, ditawarin temennya mabuk dia nggak mau melanggar sila kelima. Betul ya? Jadi impactnya besar sekali. Bapak Ibu yang hadir di sini, satu ketika Bapak Ibu, amin ya, seseorang, jangan Bapak Ibu, seseorang berantem sama tetangganya, masalahnya besar sekali, dia tidak akan membunuh tetangga itu karena dia pegang sila. Padahal masalahnya sudah besar sekali. Semarah-marahnya dia nggak bunuh orang itu karena dia tahu tidak baik, tidak boleh. Jadi dampak dari dharma itu besar sekali.
Sehingga saya senang berdana ke wihara. Tapi ketika muncul pemikiran, aduh banyak orang sakit kasihan ya, pengen dana ke program kesehatan ini, silakan program, silakan dana. Karena Anda melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan di depan Anda, itu hujan yang tidak memilih. Dalam artian yang lebih pas itu kayak begini. Satu ketika ada orang jatuh ke paret, wah jatuh ke paret, Anda cepet-cepet datengin. Masa Anda nanya, Bapak sholat apa? Bapak kesucian tingkat berapa? Saya sekarang gabi, Pak, coba-coba tolong. Kan nggak mungkin, betul ya? Anda tolong saja siapapun dia. Bahkan kalau dia seorang jahat, itu dia diangkat. Itu Anda praktek dharma. Di mana muncul ingin membantu, bantu. Di mana ingin muncul membantu, bantu. Tapi ketika Anda duduk baru gajian atau dapat proyek besar, ingin berdana ya, dana ke Puspika Sriwijaya. Itu karena Anda punya kebijaksanaan dan kecerdasan. Anda pilih yang big impact, betul ya? Big impact itu datang dulu, transfer. Masih ada sisa, masih ada kekuatan, masih ada daya upaya. Dan juga bantu yayasan kanker, bantu yayasan kanker. Begitu Bu ya. Saya pikir pada prakteknya akan seperti itu. Jadi Sang Buddha mengajarkan ini agar Anda bijaksana dalam berbuat kebajikan. Lalu Anda ingat kisah 5 menit saya ya. Bapak saya bikin usaha kos-kosan, modalnya cuma ngobrol 5 menit sama tetangga. Karena kami sudah nggak tinggal di daerah itu, nggak tahu daerah itu banyak karyawan-karyawan magang, kita tidak tahu. Modal 5 menit, coba nasihat yang tepat hanya 5 menit, manfaatnya 10 sudah 15 tahun manfaatnya 15 tahun. Kira-kira kalau Bapak Ibu ketemu seorang biku, dia sudah mencapai tingkat tinggi ya, dia sudah berlatih begitu lama, kita ambil sosok saja lah biar pas lah. Bante Utama, saya keliling Indonesia Bapak Ibu, saya ketemu banyak sekali orang punya masalah berat, ketemu Bante Utama. Nasihat beliau itu yang mungkin cuma 20 menit, selesai masalahnya. Selesai. Kira-kira kalau Bapak Ibu dekat dengan orang-orang sangat bijaksana seperti Bante Utama, Bante Panyawaro, dampaknya kecil atau besar? Anda kenal, Anda sangat baik di lingkungan Anda. Ada pabrik sabun, buruhnya itu atau karyawannya ada 1000 orang, itu belum tentu loh bisa kasih ada solusi. Beneran loh, sudah banyak 1000 orang itu nggak ada yang punya solusi. Ketemu Bante Utama, satu beliau kasih solusi 10 menit, masalah Anda selesai. Kira-kira bisa berjodoh dengan mereka yang sangat bijaksana seperti itu, untung atau rugi? Subur atau tidak subur? Seperti itulah logikanya. Ya, berdana di ladang yang subur, Anda punya jodoh karma dengan orang-orang sangat baik, sangat bijaksana ini untuk banyak kehidupan. Jadi di kelahiran berikutnya bisa saja ketemu lagi mereka datang ke wihara, di welcome dengan baik. Ya. Kira-kira seperti itu Bu ya. Kenapa Sang Buddha memberitahu kita bahwa berdana kepada sangga itu pada syukur Arya Sangga, mereka yang sudah suci. Ya. Sampai jam berapa kita? Tidak terbatas. Silakan sampai capek. Ya. Ini keluarganya Cici ini. Oh, bukan. Saya pikir saya dikeroyok. Setelah istrinya suaminya. Silakan. Saya mau bertanya tentang poin-poin apa saja yang penting dalam meditasi, baik di pasana maupun samatha.
Aduh panjangnya. Kita break dulu 5 menit Bapak Ibu. Saya ke toilet sebentar. Anda mau ke toilet boleh. Dan kita bahas poin-poin penting Samatha dan Vipassana. Bisa dibahas 15 menit bisa, setengah jam bisa. Oh. Baiklah. Betul, 2 hari juga bisa. Sudah lengkap semua. Kita tunggu dah ya. 3 menit. Apa poin-poin terpenting dalam Samatha dan Vipassana? Samatha dulu. Ya, dua-duanya. Silakan catat bagi yang rajin. MN spasi 117. Ya, MN spasi 117 ya, Majjhima Nikaya 117. Maha Cattari Satha Sutta. Di sana Sang Buddha mengatakan sama samadhi atau meditasi benar adalah meditasi yang didukung oleh 7 faktor di bawah. Ini langsung Sang Buddha yang jawab. Dan dari sini Anda akan terkejut. Sudah berapa banyak jawaban yang Bapak Ibu dapat? Kenapa enggak nanya Sang Buddha? Betul ya? Karena ya enggak tahu juga nyarinya di mana. Nyarinya ya di MN spasi 117. Sang Buddha mengatakan sama samadhi, meditasi yang benar adalah meditasi yang didukung oleh 7 faktor di bawahnya. Apa 7 faktor itu? Pandangan benar, pikiran benar, perucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar atau pekerjaannya benar ya. Nomor 6 usaha benar, nomor 7 perhatian benar, nomor 8 meditasi benar. Betul ya? Anda tidak sadar, Sang Buddha sudah kasih rumusnya. Jadi meditasi yang benar adalah yang lengkap 7 itu. Belum selesai. Berarti Sang Buddha lanjut. Apabila seseorang memiliki pandangan benar, maka secara alamiah pikiran benar akan muncul. Memiliki pikiran benar, secara alamiah ucapan benar akan muncul, dan seterusnya. Dari 8 ini berarti yang paling penting adalah pandangan benar. Pegang dulu ya. Nah, sudah mau jam 9, sudah mau ngantuk. Pegang dulu. Yang paling penting pandangan benar. Pertanyaan selanjutnya, apa itu pandangan benar? 1. Memahami hukum kamawipaka. 2. Memahami 1. Memahami baik dan buruk. 2. Memahami hukum kamawipaka. 3. Memahami 4 kebenaran mulia. Memahami 3 ini disebut paham pandangan benar. Ya. Baik itu apa? Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Buruk, jahat itu apa? Yang merugikan diri sendiri dan atau merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita masih punya pertanyaan lanjutan. 4 kebenaran itu apa, Bang?
Kalau saya jelaskan 4 jam. Kalau niat banget, ya kita besok pelajarin itu kalau ada kertas, ada modulnya, biar kayak kuliah. Bahkan pelajarannya bagus. Tertarik Bapak Ibu? Boleh? Ya, pelajaran 4 jam. Nanti saya kompres jadi 2 jam. Atau kalau boleh besok baca paritas singkat saja. Start sudah. Ya. Yang lain skip semua. Ya, meditasi, pengambilan sila kita skip. Bapak Ibu baca paritas sebentar. Saya turun, start. Jangan telat. Kasih sayang. Ya, yang telat sayang. Jadi saya minta panitia untuk print, kertasnya banyak. Setelah Anda punya pegangan itu, Anda sudah 70% benar. Dan nanti belajar teknik meditasi. Ya, lengkap sudah. Ya. Lanjut. Jadi kalau ditanya berarti poin-poin apa yang paling penting dalam meditasi samatha dan vipassana? Jawabannya adalah 1, memahami jalan mulia berunsur 8 secara lengkap. Ya, karena saya sudah menyampaikan itu di MX 117. 2, tahu teknik meditasi yang benar. Yang saya sudah ajarkan salah satu yang paling terkenal Anapanasati, meditasi nafas masuk, nafas keluar. Kalau bisa saya kompres, besok saya sampaikan. Tapi biasanya bahas meditasi sendiri 40 menit. Ya. Kalau mau ditaruh di hari Minggu, biasanya yang datang hari Minggu beda dengan yang datang hari biasa. Biasanya. Jadi saya tidak bisa letakkan di Minggu juga. Bisa sih kalau mau ya. Bisa ya. Sama. Ya. Boleh nanti kita lihat keadaannya. Ya, kalau belum bisa lengkap Minggu kita belajar meditasinya. Kenapa? Karena memang itu pegangan seumur hidup. Nah, kalau yang lainnya Bapak Ibu masih bisa terus belajar via YouTube. Tidak tahu kenapa pengajaran meditasi saya itu sepertinya nggak ada rekaman YouTube-nya itu nggak ada. Saya juga menyadari. Tapi karena saya nggak punya channel ya saya secara alamiah aja, nanti entah kapan mungkin direkam orang. Gitu ya. Baik, kita kembali ke pertanyaan. Jadi kalau kita cerita samatha itu apa Bante? Mencapai jana 1, jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Apa itu Bante? Pikiran sudah diam, gitu. Kalau simpelnya. Pikiran Anda itu selalu ngomong. Mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Gak pernah bisa didiamkan. Ketika itu diam, itu jana kedua. Ya, nanti lebih tenang lagi jana ketiga, lebih tenang lagi jana keempat. Tapi simpelnya kalau mau dibuat simpel, pikiran Anda sudah diam. Makanya kalau Bapak Ibu meditasinya dengan mengikuti semua yang muncul diperhatikan, nanti tidak pernah diam ya. Kenapa Sang Buddha menggunakan teknik nafas masuk, nafas keluar sebagai teknik utama beliau pribadi, Sang Buddha sendiri? Nafas masuk, nafas keluar. Karena beliau mau mendiamkan semua obrolan hati dan gambar pikiran. Jadi yang terus ngomong, yang terus menghayal, yang terus membayangkan itu beliau diemin, hilangin, hilang beneran. Jangan kedua. Bapak Ibu bisa hilang? Tidak bisa. Buktinya apa? Pas Bapak Ibu stres, nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena ini mikir terus. Gara-gara dia, coba kalau nggak makan jam 1, mati saya besok mau kerja. Tutup mata lagi mau tidur, tiga. Begitu ya. Makin pagi makin stres.
makin stres, makin ribut pikirannya. Sudah jam 7, cuma tidur 2 jam, amsyong. Coba kalau Anda punya kemampuan jana kedua, walaupun dapat masalah, tapi Anda punya kekuatan jana kedua. Pikiran yang ribut itu langsung pelan-pelan hilang, tidur. Betul ya? Jadi samatha itu adalah kemampuan mendiamkan pikiran yang selalu ribut. Vipassana Bante, Vipassana itu adalah segala proses untuk melihat anicca, dukkha, dan anatta. Terakhir, singkat aja. Bagaimana agar kita bisa melihat anicca, dukkha, anatta? Yang paling dasarnya apa? Mendengarkan dhamma. Kapan kita ngerti anicca, dukkha, anatta? Pas dengar dhamma tau? Atau baca buku tau? Iya. Jadi sedikit orang tahu praktek vipassana itu dimulai dari belajar dhamma. Orang mikirnya terlalu tinggi. Beneran? Saya buktikan. Setuju dan praktek samatha dan vipassana membawa pada tingkat kesucian. Setuju? Setuju ya? Coba nih, terakhir ini, tenang. Ada yang sudah gelisah, sabar ya, berjuang. Karena tahu besok sampai arahan. Anda ikut Dhamma Course baru sehari. Saya dulu dikurung di Wihara Mandiri. Belajar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 1 hari 2 kelas. Karena batinnya lembur, 3 kelas. Tapi tiap hari pagi 1 kelas, jam 2 1 kelas, jam 4 bebas, jam 5 nyapu-nyapu, mandi-mandi, jam 7 chatting malam. Setahun. Anda kan cuma beberapa hari berjuang. Ya, begini. Siapa yang kenal? Gak kenal gak apa-apa. Tak kenalin. Alara Kalama dan Buddhaka Ramaputra. Salah satu aja boleh. Cuma 2 ya, 4 ya. Ada lagi? Ya ini dedek-dedek ini pintar ya. Ini kakak adik kayaknya ya. 4 orang, 5 ya, 6. Baik. 6 orang ketemu apa kenal ya. 82 yang lainnya nggak kenal. Nggak tahu pas apa nggak tahu, ngasal aja. Bapak Ibu Saudara, siapa itu Alara Kalama, Buddhaka Ramaputra? 2 ini adalah pertapa sangat hebat. Pencapaian meditasi ketenangan itu ada 8 level. Nggak hafal nggak apa-apa. Hari ini hafal. Jana 1, 2, 3, 4. Arupa jana 1, arupa jana 2, arupa jana 3, arupa jana 4. Totalnya 8. Ya, arupa jana 1, 2, 3, 4 kadang disebut jana 5, 6, 7, 8. Ya, pokoknya 8 dah, nggak usah pusing. Sang Buddha hanya meminta murid-muridnya sampai 4 aja. Sudah bisa sampai arahat. Nggak usah 8. Dan tadi ketika Bapak Ibu sudah mampu mendiamkan pikiran, total diem, gak ada menghayal, gak ada mengembara, berjam-jam, adalah jana ke-2. Dapat gambarannya?
Walaupun belum ngerti semua, dapat gambaran. Ketenangan di level pikiran tidak mengembara selama berjam-jam. Jana kedua. Baik. Alara kalama mencapai jana ketujuh. Udakara makuta jana ke-8. Yang artinya secara pencapaian jana bahkan lebih tinggi dari beberapa arahat. Hebat kan? Tapi mereka berdua bahkan tidak mencapai kesucian tingkat pertama. Sotapana bahkan tidak. Biasanya di sini ada Bante Sariputa sebelah kanan, Bante Moggallana sebelah kiri. Bante Sariputa yang di sebelah kanan hanya mendengar satu kalimat.สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความดับเป็นธรรมดาอันนี้เป็นภาษาไทยครับ ไม่มีใครเข้าใจเลย มีสักคนเข้าใจที่ผมพูดไหม ไม่มีเนาะ แต่nanya ada yang ngerti apa yang saya bilang? Nggak ada. Artinya apa? Sindai sineng, segala sesuatu. Miความเกิด ada kemunculannya. Pen thamada, adalah normal, adalah alamiah. Sindai sineng, segala sesuatu. Mi ความดับ ada. Dap itu hilang, dap itu musnah. Ya, jadi bahasa Indonesianya ada tenggelamnya, ya. Pen thamada adalah alamiah, adalah normal. Kalau diterjemahkan, segala sesuatu secara alamiah memiliki kemunculannya, secara alamiah memiliki pemadamannya. Tidak padam. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bante Sariputa hanya dengar satu kalimat ini dalam bahasa Sang Buddha, bukan bahasa Thai. Ya, beliau mencapai kesucian tingkat pertama. Kemudian disampaikan ke Bante Moggallana, beliau juga mencapai kesucian tingkat pertama. Ya, kalau Bapak Ibu ke wihara lain atau mungkin di atas saya tidak tahu, ada ya sebelah kanan dan sebelah kiri. Baik, saya kasih kuis tidak berhadiah. Ya, tidak ada hadiah, Bapak Ibu. Jeruknya. Siap-siap ya. Saya tahu Bapak Ibu sudah agak lelah, nggak apa-apa, berjuang. Pertanyaannya, kenapa alara kalama udakara makuta jana ke-7, jana ke-8 tidak mencapai kesucian? Bante Sariputa tidak dikatakan mencapai jana apa, tidak tahu. Mendengar satu kalimat mencapai kesucian. Apa poinnya? Bijaksana. Benar, semua benar. Semua benar. Tapi bahasa yang paling pas merangkum tiga ini. Tidak mengetahui dhamma. Betul? Tidak mengerti dhamma. Dhammanya nanti spesifik anicca dukkha anatta. Jadi pertanyaannya, kalau Bapak Ibu ingin mencapai tingkat kesucian tinggi, arahat, Bapak Ibu perlu dua hal. Satu, pencapaian jana, supaya pikiran tenang. Betul? Yang kedua, memahami dhamma. Setuju nggak? Saya kasih real case loh. Dan ini kisah yang terkenal. Anda butuh dua itu. Ketenangan batin dan pemahaman dhamma. Betul ya? Saya ulangi ya. Ketenangan batin dan pemahaman dhamma. Kalau mau spesifik, ketenangan batinnya jana keempat. Pemahaman dhammanya Anda boleh ganti kebijaksanaan, melihat fenomena apapun itu. Tapi akan kembali di dua ini.